Shalom Next Gen. Bagaimana nih kabar semuanya? Tetap stay healthy dan jaga kesehatan ya bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah minggu ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan welcome home. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dan rindu untuk bertemu dalam Connect Group, dapat menghubungi line kami di @msyouth ataupun DM Instagram kami di @gms.youth. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, dapat melalui nomor rekening ataupun kode QR yang ada di layar. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, Engkau yang memberkati. Dari awal hingga akhir kami siap Tuhan untuk terima berkat-Mu, Engkau yang juga memberkati setiap kami yang akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Next Gen. Mari bersorak bagi Tuhan, come on. Woo. Mari tepuk tangan sama-sama, come on. Yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidup kami takkan sama Tuhan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Keagungan-Mu, kedahsyatan
kencangkan suaranya, come on. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. Wow, oh, wow, oh, mulia namamu. Come on, tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu, kami nyatakan Yesus mulia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Tuhan, segala yang ada, karyamu sungguh tiada tanya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, go. Oh, 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 mulia namamu. 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 Sekali lagi katakan mulia namamu. Haleluya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing's impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. Yes, God. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Oh, yes, God, we believe that nothing is impossible with you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. Yes, Lord, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
believe, I believe in you. I believe, I believe, and I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, 'cause I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, God, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. I believe, 'cause I believe. I believe In you. I believe, I believe, I believe. I believe In you. Hallelujah. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari angkat hati kita sama-sama menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari angkat hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali lagi, mari kita nyanyikan dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, kami mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, oh Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
agungkan namanya, tinggikan namanya. Haleluya, karena yang dipuji Tuhan. Sama-sama katakan dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan, yes Lord, kami mau nyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang sangat manis. Terima kasih atas kesempatan-Mu hari ini Tuhan. Kami masih bisa menyembah-Mu. Kami masih bisa mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Tuhan, siapkan hati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, siap teman-teman Next Gen dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa hari ini kita beribadah dengan luar biasa meskipun kita berbeda jarak. Tapi kita tahu bahwa hadirat Tuhan masih ada bersama dengan kita. Dan hari ini saya ingin membagi tentang squad goals yang ini Tuhan letakkan dalam hati saya. Di mana ketika kita punya pergaulan yang baik, punya tim yang benar-benar solid. Kita tahu bahwa tim yang solid itu tidak bisa datang dalam otomatis. Tapi tim yang solid adalah ketika kita bisa membangun hubungan dengan baik, terutama terlebih dahulu kita kepada Tuhan. Dan saya memulai dengan sebuah pertanyaan, pernahkah kita membeli barang yang kelihatannya bagus di luar, ternyata dalamnya sangat buruk kualitasnya? Saya pernah suatu ketika saya pernah membeli bukan saya yang membeli, tapi saya pernah memperhatikan sebuah sofa yang bagus sekali, atau spring bed yang tempat tidur begitu sangat bagus sekali, begitu sangat indah. Tapi ketika di dalamnya dibuka, kelihatan banyak sekali itu banyak kain-kain yang kotor. Di dalamnya sangat kotor sekali. Tidak ada satupun penunjang kualitas ketika dia di luar dengannya di dalam itu sama. Tapi yang di dalam itu begitu hancur dan sangat tidak layak. Dan tentunya sebagai konsumen, tentunya sebagai pembeli, kita akan merasa kecewa ketika kita melihat barang yang kita beli tidak sesuai dengan kualitasnya. Barang yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan dengan sebuah contoh inilah contoh yang menarik perhatian saya dan memberikan gambaran dalam kehidupan manusia. Biasanya kita selalu kurang memperhatikan atau membiarkan sesuatu yang jarang terlihat oleh orang. Tetapi untuk sesuatu yang selalu terlihat, entah itu sikap, entah itu penampilan atau pekerjaan, pasti kita akan berusaha tampil menarik. Tapi kita jarang sekali memperhatikan bagian dalam dari hidup kita. Dan pernahkah kita melihat orang yang kelihatannya baik di gereja, tapi ternyata mempunyai kelakuan luar biasa buruk di luar gereja? Pernahkah kita melihat orang yang kelihatannya kita mempunyai teman yang kelihatannya baik di depan kita, tapi di belakangnya dia sama sekali berbeda. Seringkali dia menusuk kita, seringkali dia mengkhianati kita. Dan hal ini kita pernah melihat ini semuanya. Kita pernah melihat ini, atau jangan-jangan itu juga salah satu kita di antara
di antara sekian banyak orang. Dan ketika saya menyimpulkan ketika saya simpulkan semua ini, apakah artinya ini? Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang munafik. Orang yang munafik tidak akan pernah bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Selain itu, orang yang munafik tidak akan pernah punya teman baik dan tidak akan pernah ada orang yang bergaul atau berhubungan dengan orang yang munafik. Dan apakah munafik itu? Kalau kita mengerti bahwa ketika kita tahu bahwa kalau munafik, kita tidak akan pernah bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Dan kalau kita pun munafik, kita akan pernah bisa berdampak sehingga kita mempunyai squad goals. Sehingga kita mempunyai teman-teman, lingkungan yang benar-benar bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita munafik, percayalah bahwa hubungan awal yang kita perlu bereskan. Awal yang perlu kita bereskan bukan hubungannya terlebih dahulu, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini menjadi titik berat kalau saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan beres dan kita tidak munafik. Percayalah ketika kita punya kelompok, ketika kita punya anggota CG, ketika kita punya teman-teman di luar sana, saya percaya bahwa ketika tidak ada orang munafik, pertemanan kita akan jauh lebih baik. Yang percaya kita katakan amin. Dan apakah munafik itu? Munafik memiliki arti bermuka dua. Bukan mukanya ada dua, tapi orang ini di depan beda, di belakang beda. Orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Dan orang yang munafik itu artinya apa sih? Penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Dalam perjanjian baru arti kata munafik diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu hypocrites, yang diartikan seorang pemain drama atau sandiwara. Jadi orang yang munafik adalah seorang pemain drama atau orang yang sedang bersandiwara. Peran atau karakter yang mereka lakoni di atas panggung sangat bertolak belakang dengan kenyataan sehari-hari. Ini adalah orang-orang yang munafik dan ini adalah ciri-ciri dari orang yang munafik. Saya akan ulangi lagi. Ciri-ciri dari orang munafik adalah orang yang bermuka dua, orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Penuh dengan kepura-puraan, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan orang yang munafik seringkali bermain drama dan pintar bersandiwara. Dan seringkali orang yang munafik ketika di atas panggung sangat bertolak belakang dengan kenyataan sehari-hari. Saya memberikan sebuah contoh di Matius pasal yang ke-23 ayat 27 sampai 28. Matius pasal yang ke-23 ayat 27 sampai dengan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Kita tahu bahwa keberadaan ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Kita tahu bahwa ketika Yesus melakukan ini, ketika Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi, dia menegur dengan keras, dia menegur tidak dengan perumpamaan, dia menegur langsung to the point, dan Yesus adalah pribadi yang dewasa, pribadi yang berani, satu-satunya orang yang menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena Yesus tidak suka dengan kemunafikan. Karena Yesus sangat tidak berkenan dengan kemunafikan. Dan ini yang membuat kita belajar, ini membuat saya benar-benar ingin mengungkapkan topik ini. Kenapa? Karena kemunafikan seringkali terjadi bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Karena kemunafikan bukan berarti kita tidak mengerti kebenaran, tapi orang yang mengerti kebenaran, tapi tidak melakukan apa yang dia mengerti. Kenapa kok ini? Kenapa kok Yesus sampai menegur dengan keras orang Taurat dan orang Farisi? Dan inilah harapan saya supaya kita punya kelompok yang benar, kelompok yang benar-benar mengarah ke tujuan kepada Kristus. Hal pertama yang perlu kita singkirkan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hal pertama yang perlu kita bereskan, apakah kita munafik ketika di dalam gereja? Halo? Dan kenapa kok ahli Taurat dan orang Farisi ini
Mereka tahu bahwa mereka adalah orang munafik, tapi kenapa kok mereka tidak berubah? Mereka tahu bahwa apa yang dilihat, apa yang ditegur Yesus itu adalah benar. Tapi kenapa kok ahli Taurat dan orang Farisi tidak berubah? Mereka tahu apa yang disinggung oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus benar. Tapi kenapa mereka tidak berubah? Karena satu hal inilah. Karena mereka tidak ingin kehilangan jabatan. Mereka tidak ingin kehilangan popularitas. Mereka tidak ingin kehilangan reputasi. Dengan segala upaya mereka berusaha menutupi segala kebobrokannya dengan menampilkan hidup yang seolah-olah rohani atau suci dengan melakukan aktivitas keagamaan ini. Dan hari ini saya membahas ini bukan untuk bermaksud untuk menghakimi Anda semuanya. Saya pun juga berada di tengah-tengah gereja. Tapi saya membahas ini. Kenapa? Supaya kita semua anak-anak di next gen tidak ada orang yang munafik. Supaya kita di dalam next gen ini tidak ada orang-orang yang sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Supaya kita di next gen ini benar-benar menjadi orang-orang yang benar di mata Allah. Hingga ketika kita punya nanti di kelompok pekerjaan kita, nanti ketika kita di kelompok pertemanan kita, nanti ketika kita berada di dalam keluarga, kita menjadikan squad kita menjadikan orang-orang di tim kita adalah orang-orang yang kuat dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan ini yang benar-benar membuat saya merenung, kalau dengan Tuhan saja kita berani bertindak munafik, apalagi dengan manusia. Karena ini saya tahu dan saya meyakini, ketika kita tidak munafik di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah juga munafik di hadapan manusia. Maka dari awal saya sudah bilang, kalau dengan Tuhan saja kita bisa munafik, apalagi dengan teman-teman di luar Tuhan. Kalau dengan Tuhan saja, Allah yang mengerti segala sesuatu, Allah yang tidak pernah bisa kita tipu, Allah yang tidak pernah bisa kita bohongi. Kita belajar untuk munafik. Bagaimana kita bisa punya jaminan kalau kita tidak pernah munafik di depan manusia? Halo? Dan orang-orang yang bersikap munafik bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain dan menghambat orang lain untuk melihat pribadi Kristus. Tapi saya ingatkan lagi hari ini, bahwa firman ini bukan untuk teman kanan kiri kita. Firman ini tidak dipakai untuk menghakimi orang lain. Tapi firman ini khusus untuk Anda semuanya, untuk saya juga. Bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita tahu ada teman-teman kita yang masih munafik, kalau kita tahu ada teman-teman kita yang masih bermuka dua, firman ini bukan untuk menghakimi mereka. Tapi firman ini untuk mengoreksi kita supaya kita tidak sama seperti mereka. Dan dengarkan baik-baik. Tuhan melihat hati. Tuhan mengerti isi hati kita. Sehingga adalah sebuah pertanyaan dalam hidup saya. Kenapa kok kamu harus bertindak munafik di hadapan Tuhan? Hari ini saya berdoa supaya next gen, orang-orang yang berada di gereja, orang-orang yang berada di dalam hadirat Tuhan, seharusnya bukan menjadi orang yang munafik. Seharusnya bukan menjadi orang yang bermuka dua. Seharusnya bukan menjadi orang yang berpura-pura. Tapi seharusnya orang-orang di next gen harus menjadi orang yang apa adanya. Karena kita tahu sampai selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan jelas, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Anda dan hati saya. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk kita bertindak munafik di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya bilang, kalau dengan Tuhan saja kita berani munafik, bagaimana dengan manusia yang lain? Kalau kita terbiasa munafik di hadapan Tuhan, percayalah ketika kita nanti punya pacar, yang ingin punya pacar katakan amin. Ketika kita nanti berkeluarga, punya istri atau punya suami, kita kan juga memiliki pribadi yang selalu bertindak munafik. Kenapa? Kenapa munafik menjadi gaya hidup kita? Dan hari ini saya ingin menekankan, tidak akan ada orang munafik di next gen. Kalaupun ada,
mereka langsung bertobat. Yang percaya katakan amin. Dan lihatlah orang Farisi dan ahli Taurat ini. Berapa banyak orang yang suka dengan mereka? Hampir tidak ada. Hanya orang-orang yang munafik ketemu dengan orang yang munafik yang saling suka. Yang saya tahu ahli Taurat dan orang Farisi sudah banyak membuat orang berjatuhan. Dan saya mau kasih sebuah contoh lagi. Seorang murid Kristus. Ini adalah juga orang yang ciri-ciri yang munafik. Yaitu namanya Yudas. Kita tahu bahwa Yudas mengkhianati Yesus dengan ciuman. Ini adalah contoh yang sangat nyata. Ini adalah sebuah contoh yang benar-benar kita bisa melihat di depan seperti apa dan di belakang seperti apa. Sikap dia ketika dia bertemu dengan Yesus adalah dia mencium Yesus. Sikap dia di belakang Yesus adalah dia menjual Yesus. Berapa banyak di antara kita yang seringkali juga seperti itu. Entah hidup kita di gereja atau entah hidup kita di luar sana. Ketika kita bertemu dengan Yesus, kita seakan-akan di gereja kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Ketika memuji menyembah Tuhan, kita melompat-lompat. Kita menangis bahkan. Kita melayani bahkan. Tapi ketika seakan-akan Yesus tidak ada, kita menjadi pribadi yang berbeda. Apakah kita juga sering ketika di depan teman kita berkata baik, engkau cantik, engkau luar biasa, engkau ganteng. Tapi ketika teman itu pergi, mulailah kita berkata hal yang lain. Kalau kita seperti itu tidak bisa kita teruskan dan kita harus mengalami pertobatan. Dan Yudas sudah menjadi contoh yang baik untuk kita semuanya. Orang yang munafik di hadapan Kristus Yesus tidak akan pernah berakhir dengan baik. Apakah sampai dengan di sana saja Yesus Yudas mengkhianati Yesus? Tidak. Yudas pun ketika ada satu perempuan, dia datang kepada Yesus, memberikan persembahan minyak narwastu yang mahal harganya. Salah satu murid Yesus namanya Yudas, dia berkata seperti, untuk apa pemborosan ini? Dia melakukan ini bukan karena dia cinta kepada orang-orang miskin, tapi dia melakukan ini karena dia tahu dia adalah orang yang munafik dan duitnya sering dia pakai. Berapa banyak di antara kita yang sering kali seperti itu? Halo? Maka dari itu saya bilang, kalau dengan Yesus saja kita berani munafik, apalagi dengan teman-teman kita. Kalau dengan Yesus saja yang melihat hati kita yang tidak pernah kita bisa tipu, kita berani munafik. Bagaimana ketika kalian berkeluarga? Bagaimana ketika kalian bekerja? Bagaimana ketika kalian berceke dan menjadi seorang pemimpin? Tapi saya percaya bahwa anak-anak Next Gen tidak ada yang seperti itu. Yang percaya katakan amin. Dan bagaimana ketika kita hidup dalam kemunafikan? Hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana ketika kita tahu kalau kita menjadi orang yang munafik, ngui semua yang engkau katakan itu seakan-akan itu saya. Bagaimana supaya saya bisa bertobat? Bagaimana supaya saya bisa berubah? Bagaimana saya supaya punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa membangun hidupku lagi dengan hidup yang baru? Yang pertama, seseorang yang sungguh-sungguh bertobat artinya apa? Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kegiatan rohani yang kita lakukan akan percuma bila kita tidak pernah mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Hari ini saya ingin tekankan, tidak ada solusinya. Kalau kalian ingin punya pergaulan yang bebas, yang benar, tentunya. Kalau kalian ingin menjadi batu pijakan bagi banyak orang, kalau nanti kalian berada dalam kelompok keluarga, kalian kelompok teman-teman kalian, kelompok CG menjadi orang yang baik, orang yang menjadi dampak positif. Tidak lain tidak bukan adalah apa yang kita bereskan terlebih dahulu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang melakukan kegiatan agama, orang yang melayani dan di dalam gereja, belum tentu orang tersebut mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Belum tentu orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh bertobat,
Ketika kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan itulah yang akan mengubah kita. Perjumpaan itulah yang akan mengubah hidup kita. Hadirat Allah itulah yang akan mengubah kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak munafik lagi. Kasih Allah, perkenanan Allah, penerimaan Allah, itulah yang membuat kita berubah. Tidak ada lain dan tidak ada yang bukan. Kalau kita mau keluar dari kemunafikan, kalau kita mau menang terhadap kemunafikan, kita tidak berjumpa dengan pemimpin, kita tidak berjumpa dengan teman-teman, kita tidak jumpa bahkan dengan pendeta. Tapi satu, kita harus berjumpa dengan Yesus, karena Yesus yang akan bisa memulihkan kemunafikan kita. Yang percaya katakan amin. Saya hanya percaya berjumpa dengan Yesus lah, yang akan mengubah kita dari orang yang munafik menjadi orang yang tulus. Dari orang yang bermuka dua, kita menjadi orang yang apa adanya. Dari orang yang suka bermain drama, bersandiwara, kalian akan jadi orang yang benar-benar apa adanya. Halo. Dan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara nyata, secara pribadi. Ada banyak hal, dan Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Saulus berjumpa dengan Yesus, Musa berjumpa dengan Yesus. Semua apa yang kita baca di Alkitab, mereka mengalami pribadi yang luar biasa. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mereka menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa lagi. Dan saya ingin mendorong untuk kita semuanya, kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kalian tahu, iya kok aku orang yang munafik, iya aku orang yang munafik, datanglah ke Yesus karena Yesus mencintaimu. Datanglah kepada Yesus melalui saat teduh. Datanglah ke Yesus melalui JG. Datanglah ke Yesus melalui ibadah. Karena yang saya tahu itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak munafik? Hati yang takut akan Tuhan. Ingatlah, takut akan Tuhan bukan datang ketika kita banyak orang, tapi takut akan Tuhan harus kita pegang, harus kita mengerti bahwa mau kita berada dimanapun, mau kita bersembunyi dimanapun, Yesus ada di sana. Sehingga tidak ada celah bagi hidup kita untuk kita bisa berbeda ketika kita di gereja dan ketika kita berada di rumah. Halo. Takut akan Tuhanlah yang membuat kita itu kuat. Kita harus sadar dan mengerti Yesus ada di mana-mana. Kalau kita menjadikan Yesus atas hidup kita, artinya apa? Yesus tidak menjadi hidup pemimpin kita bukan di gereja saja atau ketika kita CG. Tapi Yesus menjadi pemimpin kita. Yesus menjadi raja kita. Yesus menjadi Allah kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita akan tetap punya pribadi yang sama. Kita akan tetap takut akan Allah. Halo. Kenapa saya bisa berkata takut akan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya punya sebuah contoh. Seekor buaya. Pernah melihat buaya ya? Jadi buaya jenis binatang bukan jenis manusia. Itu krokodil. Buaya. Saya pernah baca di salah satu buku. Buaya itu kalau punya anak, dia taruh anak-anak yang kecil, mungkin segini, anaknya buaya. Itu dia masukkan ke dalam mulutnya. Dia jaga anak-anaknya di dalam mulutnya. Kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Mulut yang sama yang dipakai untuk menjaga anak-anak buaya. Tapi mulut yang sama juga dia pakai untuk menghancurkan mangsanya. Menghancurkan musuhnya untuk makan. Mulutnya sama, tapi orang yang menerima dampak dari mulutnya itu berbeda. Kenapa saya hari ini memberikan sebuah contoh ini? Supaya kita mengerti dan takutlah akan Tuhan. Tuhan yang sama yang bisa memberikan kita berkat,
memberikan kita pengampunan, memberikan kita penerimaan, memberikan kita anugerah, memberikan kita damai sejahtera. Tapi tahukah juga bahwa Tuhan yang sama memberikan itu semuanya juga mampu memberikan kita kematian. Memberikan kita bencana, dalam tanda kutip. Memberikan kita, melempar kita nanti di api neraka. Tuhan yang sama yang menawarkan kita kehidupan, atau Tuhan yang sama yang menawarkan kita? Apa yang kita pilih? Halo? Dan maka dari itu, apakah kita tidak takut akan Tuhan? Apakah kita mau di dalam kasih Yesus? Apakah di dalam kemarahan Yesus? Apakah kita mau di dalam berkat Yesus? Ataukah di dalam kutuk Yesus? Kita mau melihat hidup kita penuh dengan damai sejahtera, atau hidup kita dipandang Yesus kita sebagai musuhnya? Celakalah kita kalau sampai kita menjadi musuh dari Allah. Halo. Dan biar firman ini menguatkan hati kita. Biar firman ini menjadi cermin untuk kita semuanya. Jauhlah daripada aku menjadi orang yang munafik. Supaya ketika aku berada di dalam pertemanan, ketika aku berada dalam keluarga, aku menjadi orang yang apa adanya dan semakin serupa seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan mari letakkan tanganmu di dalam hatimu. Bapakku berdoa, ingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Bahwa kami bukan hanya kami melakukan kegiatan agama. Bahwa kami ya Tuhan, kami bukan hanya berada di gereja. Bahwa kami ya Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mengalami pribadi-Mu hari demi hari ya Tuhan. Bawa kami kepada pertobatan kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Bahwa kami ya Bapa, biar takut akan Allah itu dalam hati kami. Kami tahu ya Tuhan, Yesus sangat mengasihi kami. Yesus sangat mencintai kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Yesus mampu mengampuni segala dosa kami. Kalau ada di antara kami yang kami masih munafik, kami berbeda ketika kami di gereja, kami berbeda ketika kami di keluarga, berada teman-teman kami. Ampuni kami ya Bapa. Dan jadikan ya Tuhan setiap teman-teman kami, setiap orang-orang yang bersama dengan kami, mereka bisa mendapatkan dampak yang positif ya Tuhan. Karena kami mengikut Kristus. Karena kami berjalan bersama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus ya Bapa, aku berdoa ya Tuhan. Biar next gen mempunyai hubungan yang intim. Biar next gen, setiap anak-anak yang di dalam ini ya Tuhan, kayak menjadi lingkungan yang benar. Lingkungan yang punya budaya bukan munafik, tapi lingkungan yang saling menguatkan. Lingkungan yang apa adanya. Ketika kami lemah, kami mengaku lemah. Kami menjadi orang yang jujur ya Tuhan. Sehingga kami percaya ya Tuhan akan janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami tidak akan sama seperti Yudas yang berakhir dengan tragis. Tapi kami mau ya Tuhan, kami berakhir dengan sukacita. Kami mau berakhir dengan kebahagiaan. Kami mau berakhir ya Tuhan, tinggal selama-lamanya bersama dengan Engkau di kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan siap anak-anak next gen. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing kami. Roh Kudus yang akan menolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Hari ini kami bersepakat. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kalau kami tahu ya Tuhan, kami punya teman-teman yang munafik. Kami mau berdoa ya Bapak bagi mereka. Jamah mereka, pulihkan mereka. Biar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mau bersyafaat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan siap teman-teman kami yang masih belum takut akan Allah. Pulihkan siap teman-teman kami yang masih punya kehidupan ganda, bermuka dua. Pulihkan siap pada mereka ya Tuhan. Jamah mereka saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu ya Tuhan berkuasa. Dan kami tahu ya Tuhan, Roh-Mu menjamah mereka saat ini. Roh-Mu memulihkan mereka saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus ya Bapakku berdoa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan next gen ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Pakai next gen ya Tuhan sekali lagi. Pakai kami sekali lagi ya Tuhan. Bersiap CG ya Tuhan. Engkau penuhi dengan orang-orang yang takut akan Allah. Setiap kepemimpinan yang ada di sini ya Tuhan. Engkau penuhi ya Tuhan dengan roh-Mu, dengan takut akan Allah. Dan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada satu orang pun ya Tuhan, pemimpin atau jemaat-Mu di next gen yang akan berakhir meninggalkan Engkau. Tapi kami semua ya Bapa akan memulai dengan roh dan berakhir dalam roh dan mengikut Engkau semakin kuat ya Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Dan angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus, dan berkat dari arah Roh Kudus yang selalu mengurapimu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Anugerahnya melimpah. Shalom, shalom. Nothing's missing, nothing's broken. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan juga berdoa untuk CGK minggu depan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami mengandalkan Kau dan kami memberkati mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari kita semua katakan amin. See you next week and God bless you.